Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang setia mendengarkan renungan berita selamat Jari Dumah GKE dan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang menjadi dasar perenungan kita bersama pada saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul perikop Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Akan tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya, kita bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap napas dan anugerah yang boleh kami terima. Bahkan kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tetap hidup di dalam Tuhan, tetap bertanggung jawab di dunia ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakannya bagi kita yang berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengar perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kupirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba-hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, bangsa Yehuda merupakan bangsa yang seringkali mengeraskan hati untuk menolak setiap perkataan dan firman Allah melalui Nabi Yeremia, bahkan melawan Allah melalui tindakan mereka yang jahat dan yang tidak berkenan sama sekali kepada Allah. Firman-Nya mengatakan bahwa mereka akan dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya, oleh sebab mereka tidak mendengarkan perkataan Allah itu sendiri. Akan tetapi hal yang menarik Bapak Ibu yang kekasih, bahwa ketika Allah menghukum bangsa Yehuda selama 70 tahun,
Allah juga seusai genap 70 tahun memberikan pernyataan dan janjinya melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan lawan dari bangsa Yehuda itu sendiri. Oleh sebab juga karena kesalahan mereka, Allah mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan dan perbuatan tangan mereka. Bapak Ibu yang kekasih, ada seorang sosiolog kebangsaan Amerika menyatakan teori tentang cermin diri yang dimana melihat individu dari pandangan masyarakat atau menilai diri pribadi melalui pandangan masyarakat. Maka renungan firman Tuhan pada saat ini merupakan bagian untuk kita bercermin menilai diri, untuk melihat pandangan Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, yang seringkali kita melanggar perintahnya. Maka jika ujian dan penderitaan yang kita alami pada saat ini bukan sebab Allah tidak mengasihi kita yang diciptanya, melainkan kita pernah melakukan kesalahan atau melawan kehendaknya. Maka Allah yang berdaulat itu berhak memperbaiki kita, menempa kita melalui proses ujian kehidupan. Dan kita tidak tahu sampai di mana akan berakhir masanya. Ya tergantung kehendak Allah yang berdaulat. Kehidupan kita di dunia ini adalah bagian yang terus-menerus kita jalani. Terus-menerus pula kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu yang kekasih, merataplah kepada Allah untuk setiap ujian kehidupan yang kita rasakan pada saat ini. Meratap bukan berarti kita menjauhkan diri dari Tuhan, melainkan kita pun semakin melekat hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetaplah sabar dan setia menanti janji-janji Tuhan. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar melalui program Berita Selamat Jadi Dumah. Kami percaya melalui firman yang boleh disampaikan kepada kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang semakin kuat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Diberkati seluruh pendengar setia Berita Selamat Jadi Dumah, dimanapun mereka berada pada saat ini. Diberkati segala usaha pekerjaan, apapun yang akan kami lakukan dan kami kerjakan sepanjang satu hari ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.